Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa keyakinan masing-masing dengan tujuan supaya kebermanfaatan dan bahas nanti. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Tes. Tes. Ya, kedengaran. Nah, jadi hari ini kita sistem tapi berkaitan dengan organ dan juga sistem peredaran darahnya. Apa yang kita bahas tentang apa? Ada yang ingat? Darah. Tentang Nah, benar Mbak Adisti. Ya, ada yang darah. Golongan darah apa yang kemarin masih kita bahas? Golongan darah A, B, B0 berdasarkan sistem resus. Oke, benar Mbak Adisti. Satu lagi, di antara 0 sama RH0, RH resus, adakah golongan darah lain yang langka? Tuh. Ya. Type. Golden blood. Oke, sama aja ya. Ya. Membahas tentang golongan darah dan juga transfusinya. Nah, hari ini kita belajar tentang organ sistem peredaran darah. Bagaimana darah kita dapat mengalir ke seluruh tubuh. Nah, nanti akan kita pelajari pada hari ini. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Abelia Permatasari. Oke, itu contoh sirkulasi darah adalah untuk menyalurkan darah dari makanan atau hasil metabolisme dari sistem pencernaan. Udah pada makan belum? Belum, Bu. Belum. Beneran? Belum makan, Bu. Udah. Kirain belum mandi. Sudah mandi, sudah makan? Sudah makan? Oke, berarti kalau sudah makan, semoga lancar ya, supaya kalian belajarnya juga bisa semangat dan juga apa yang nanti hari ini Ibu share screen dulu ya. Sudah terlihat share screen-nya? Oke. Kita belajar tentang sistem sirkulasi.
Saya bagikan ke Akmal, sudah dibaca belum ya? Tentang sistem sirkulasi. Sudah. Belum dibaca. Belum. baru dikit. Nah, sambil dengarkan. Oke, kalian bisa mendengarkan saya sekaligus melihat kan yang nggak bisa menampilkan, kalian bisa lihat di PowerPoint-nya sudah saya bagikan ke Akmal kemarin. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian diharapkan mampu mengetahui satunya adalah komponen yang paling penting ketika sistem peredaran itu, kalian juga diharapkan mampu menjelaskan mekanisme peredaran darah. Jadi nanti kita belajar mengenai atau mengenali organ-organ penyusun sistem peredaran darah dan juga bagaimana mekanisme peredaran darah manusia. Nah, sebelumnya ada yang tahu bukti bahwa ada yang bisa mencontohkan seperti apa contohnya? Halo, kelas 11. Antar Pak. Kalau nggak ada yang jawab, Ibu kasih tahu ya. Nah, contoh salah satu ketika darah kita itu mengalir ke seluruh tubuh adalah saat kalian itu di panasan. Nah, itu menunjukkan bahwa darah itu juga mengalir ke seluruh tubuh. Nah, hari ini sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah, kita mengenali dulu tentang organ-organ yang sendiri. PowerPoint-nya pakai mikrofon, soalnya saya nggak bisa lihat chat kalian. Nah, yang pertama adalah bagian-bagian pada jantung. Yang paling utama, selain komponen darah, juga tentang jantung. Karena jantung ini sebagai dia adalah mesinnya di dalam tubuh. Nah, bagian utama dari jantung itu ada 4. Ke dalam bagian-bagian yang paling penting, yaitu terdiri dari atrium kanan dan juga. Nah, kita lihatnya itu kebalikan ya sama diri kita. Misalkan kita madepnya ke arah laptop, berarti seperti kita bercermin. Jadi, atrium itu terletak di, atrium kanan terletak di sebelah kiri. Kalau yang kiri, bagian kiri itu terletak di sebelah yang kita hadapi. Paham sampai di sini? Lanjut ya. Di bagian atrium itu adalah bagian atas atau
atau ada di atas. Sedangkan yang ventricle itu berada di inferior. Ini adalah dari ordi. Nah, setelah itu kita bahas tentang anatomi jantung. Ada beberapa bagian-bagian jantung yang kita perlu tahu, soalnya fungsinya nanti akan berkaitan dengan bisa terlihat jelas atau tidak ini PPT saya? Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai darah dan juga komponen darah serta sistem penggolongan darah berdasarkan sistem penggolongan AB0 dan juga resus. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana mekanisme darah itu dialirkan ke seluruh tubuh dan organ-organ apa saja yang menyusun sistem peredaran darah. Pertanyaannya, mengapa distribusi darah paling banyak di vena? Karena vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung yang mengandung CO2. Jadi dapat disimpulkan volume darah di bagian vena meningkat. Jadi mengapa distribusi darah itu paling banyak ada di vena? Karena vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Ada yang mengandung CO2 dan ada yang mengandung O2. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa volume darah di bagian vena itu akan meningkat karena dia itu menerima darah dari seluruh tubuh gitu. Kan ada vena cava superior, vena cava inferior. Kalau superior itu kan menerima darah yang kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas kayak leher, kepala. Kemudian nanti dia masuk ke atrium bagian kanan. Nah, kalau vena cava inferior kan vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian bawah. Kemudian nanti dia juga masuk ke atrium kanan. Kalau vena pulmonalis itu adalah vena yang membawa darah kayak oksigen dari paru-paru kemudian masuk ke atrium kiri. Karena vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung yang mengandung CO2, jadi dapat disimpulkan volume darah di bagian vena meningkat. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Mas Fajar, Mbak Antra, dan juga Mas Arya Sandy Indrianto. Nah, benar sekali dari ketiga jawaban tersebut semuanya sudah benar. Dan yang paling lengkap itu jawabannya Mbak Antra, di mana bagian pembuluh darah itu kan ada, pada bagian pembuluh darah vena itu terdiri dari dua ya. Ada vena pulmonalis yang superior dan juga inferior. Nah, kenapa vena ini membawa darah atau distribusi darahnya terbanyak? Itu karena memang mengandung gas karbon dioksida. Nah, itu nanti akan berkaitan dengan pertukaran gas oksigen pada paru-paru setelah pembuluh atau darah dari jantung dibawa ke paru-paru. Pernyataan bahwa kekurangan vitamin K dapat menyebabkan darah sulit membeku itu benar karena seperti yang kita ketahui dalam mekanisme pembekuan darah ketika pembentukan benang-benang fibrin
pada saat terjadi pembekuan darah itu setelah trombosit pecah, kemudian mengeluarkan trombokinase. Nah, protombin itu membutuhkan ion Ca2+ dan juga vitamin K untuk dapat mengubah protombin menjadi trombin, agar kemudian si trombin ini dapat berubah menjadi fibrinogen, dan yang akhirnya fibrinogen ini menghasilkan benang-benang fibrin untuk menutup luka. Nah, kalau vitamin K-nya itu kurang, kan berarti pembentukan trombinnya otomatis juga akan terganggu. Nah, kalau trombin sudah terganggu, berarti kan nanti pembentukan fibrinogen dan juga fibrinnya juga akan terganggu. Kayak kalau misalkan vitamin K-nya kurang, berarti trombinnya nanti yang dihasilkan kan akan sedikit. Nah, fibrinogen dan fibrinnya juga akan sedikit. Kemudian proses pembekuan darahnya juga akan lebih lama. Saya Nala Izulmuna, absen 28. Kalau saya setuju dengan pernyataan dan sebab di atas. Karena vitamin K, jika kekurangan vitamin K itu bisa menyebabkan proses pembekuan darah terganggu atau sulit membeku. Karena dalam protombin itu untuk membentuk atau untuk memecah trombin itu membutuhkan Ca2+ dan vitamin K. Jika kan membutuhkan dua komponen. Nah, jika salah satu komponennya itu tidak terpenuhi, maka prosesnya itu akan terganggu sehingga sulit untuk membeku. Nah, untuk trombosit itu juga sebagai penyebab sulit membeku jika trombositnya itu kurang atau menurun. Karena trombosit itu merupakan salah satu pemeran utama dalam proses pembekuan darah. Jika tidak ada trombosit atau trombositnya menurun, maka proses pembekuan darah itu akan terganggu, sehingga tubuh kita itu kurang baik jika kekurangan trombosit. Si trombosit itu kan untuk pembekuan darah dan membuat darah itu menjadi lengket sehingga bisa membentuk gumpalan saat terjadi pendarahan. Sehingga saat kita terluka itu kan darah tidak akan terus mengalir hingga mengakibatkan pendarahan yang lebat. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika kekurangan vitamin K, memang pembekuan darah itu akan terganggu atau sulit membeku. Nah, penyebabnya itu adalah trombosit menurun, karena jika trombositnya menurun, maka yang pecah itu akan sedikit, sehingga yang dikeluarkan trombokinase yang dikeluarkan oleh trombosit itu juga akan sedikit. Begitu kalau menurut saya. Jika ada kekurangan, bisa mohon ditambahkan. Terima kasih. Setuju, karena fungsi utama vitamin K adalah membantu proses pembekuan darah. Bila tubuh kekurangan vitamin K, darah akan sulit membeku. Akibatnya orang yang kekurangan vitamin K akan mudah mengalami perdarahan. Kekurangan vitamin K lebih sering dialami oleh bayi baru lahir dibanding orang dewasa. Pernyataan tentang kekurangan vitamin K dapat membuat darah sulit membeku disebabkan oleh menurunnya trombosit. Pernyataan tersebut benar karena dalam proses pembekuan darah yang berperan adalah trombosit. Dalam mekanisme pembekuan darah, saat trombosit pecah, enzim tromboplastin atau trombokinase akan keluar dan bercampur dengan plasma darah. Nah, enzim trombokinase tersebut akan mengubah protombin menjadi trombin. Dalam proses pengubahan tersebut, enzim trombokinase membutuhkan ion kalsium dan vitamin K untuk mengubah protombin menjadi trombin. Jadi, saat seseorang kekurangan vitamin K, maka proses pembekuan darah akan terganggu. Terima kasih atas jawabannya dari Mbak Antra, Mbak Nala, dan juga Mas Rizwan. Kemudian ada tambahan dari Mbak Maura. Ya, benar sekali, pernyataan dan sebab itu saling mendukung, di mana kekurangan vitamin K dapat menyebabkan darah sulit membeku. Ini mengakibatkan jumlah trombosit menurun. Nah, keduanya itu saling berhubungan. Di mana seseorang yang mengalami kekurangan vitamin K ini akan mengalami pendarahan yang sulit berhenti
atau membutuhkan waktu yang lama. Jadi bukan berarti dia tidak bisa membeku ya. Kalau tidak bisa membeku itu ada kelainan sendiri yang dinamakan hemofilia. Nah, vitamin K ini bisa didapat dari sayur-sayuran jenis, berarti itu adalah vitamin K jenis K1. Sedangkan untuk vitamin K jenis 2 itu dapat didapat dari sumber daging atau protein atau beberapa bahan makanan lainnya. Nah, dari keterkaitan antara kekurangan vitamin K dan juga jumlah trombosit menurun ini akan sangat berpengaruh pada sistem pembekuan darah, karena keduanya ini juga sangat berperan penting dalam proses pembekuan darah, begitu ya. Jumlah sel darah merah yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan lebih banyak daripada orang yang tinggal di dataran rendah, karena kadar oksigen di pegunungan atau dataran tinggi lebih sedikit daripada di dataran rendah. Yang saya tahu itu karena adanya adaptasi fisiologi yang berfungsi untuk menyesuaikan antara tubuh terhadap lingkungannya. Jadi jumlah eritrosit dalam darah manusia berbeda-beda tergantung lingkungan di mana tinggalnya. Manusia yang tinggal di dataran tinggi memiliki jumlah eritrosit lebih banyak dibandingkan dengan manusia yang tinggal di dataran rendah. Sehingga yang hidup di dataran tinggi dibutuhkan hemoglobin yang lebih banyak untuk mengikat oksigen. Jadi kesimpulannya yang saya tahu itu ketinggian lokasi pemukiman mempengaruhi jumlah eritrosit dalam darah. Semakin tinggi lokasi pemukiman, maka manusia yang tinggal di daerah itu akan semakin banyak jumlah eritrositnya, karena eritrosit berperan dalam pengikatan oksigen dalam darah. Jadi jumlah eritrosit dalam darah manusia itu kan berbeda-beda ya, tergantung dengan lingkungan di mana ia tinggal. Nah, manusia yang tinggal di daerah dataran tinggi atau pegunungan itu memiliki jumlah eritrosit yang lebih banyak dibandingkan dengan manusia yang tinggal di dataran rendah seperti pesisir pantai. Nah, hal ini itu karena kadar oksigen itu di pegunungan lebih sedikit. Jadi kan kalau kita semakin ke atas itu kadar oksigen di udara itu semakin sedikit. Jadi semakin tinggi lokasi suatu tempat, kadar oksigen juga semakin rendah. Sehingga Pertanyaannya, jumlah sel darah merah yang tinggal di dataran tinggi lebih banyak daripada yang tinggal di pantai itu benar. Karena semakin tinggi lokasi pemukiman, maka jumlah eritrosit semakin banyak. Penyebabnya, kandungan oksigen di daerah dataran tinggi lebih rendah daripada di daerah pantai. Kandungan oksigen yang rendah membuat tubuh membentuk sel darah merah lebih banyak untuk mengikat oksigen lebih banyak. Terima kasih atas jawaban dari Mas Fajar, Mbak Antra, Mbak Sabita, Mbak Nala, dan juga Mbak Maura. Ini terima kasih ya sudah aktif sekali menjawab pertanyaan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang saya ajukan, dari pernyataan jumlah sel darah merah orang yang hidup di dataran tinggi lebih banyak daripada yang hidup di daerah pantai. Itu benar sekali seperti yang disampaikan oleh Mbak Antra, di mana pernyataan tersebut benar. Nah, lalu kaitannya dengan sebab itu kandungan oksigen di daerah dataran tinggi lebih banyak daripada di pantai. Ini adalah salah. Jadi, kedua pernyataan tersebut tidak saling mendukung. Nah, benar sekali yang disampaikan oleh Mas Fajar dan juga Mbak Nala tadi berkaitan dengan adaptasi fisiologi. Nah, di mana biasanya orang-orang yang tinggal di dataran
tinggi ini, karena kandungan oksigen di daerah dataran tinggi ini memang menipis, seperti yang sudah dikatakan semua penjawab. Jadi karena kandungan oksigennya itu kan sedikit, sehingga adaptasi fisiologis yang dilakukan secara otomatis oleh orang-orang yang ada di daerah pegunungan atau dataran tinggi itu adalah menambah jumlah sel darah merah atau sel eritrosit. Itu biasanya dicirikan oleh orang-orang yang biasanya hidup di daerah dataran tinggi. Mereka memiliki kulit yang agak kemerah-merahan, misalnya putih kemerah-merahan. Itu menunjukkan bahwa adanya sel eritrosit itu lebih banyak dibandingkan orang-orang yang ada di daerah dataran rendah seperti di pantai ataupun dataran rendah lainnya. Jadi seperti yang sudah dikatakan semua penjawab, baik Mas Fajar, Mbak Antra, Mbak Sabita maupun Mbak Nala dan juga Mbak Maura, ini sudah benar sekali, juga berkaitan dengan adaptasi fisiologis dan juga mempengaruhi sistem peredaran darah pada manusia. Kesimpulan pembelajaran hari ini tentang sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah itu, yang pertama ada organ-organ peredaran darah, itu ada jantung, dan kemudian nanti katup trikuspidnya itu akan tertutup. Kemudian katup semilunar, arteri paru-paru, mengambil CO2 dari seluruh jaringan tubuh. Darah itu termasuk AB karena si golongan darah AB itu kan punya antigen A dan juga antigen B. Kemudian nanti karena ditetesi oleh antibodi A dan antibodi B, itu mereka akan menggumpal. Jadi gitu.